Menarik sih sebenarnya sih. Kalau tadi yang Bapak Fajrin bilang ya, soal sebenarnya tuh kita yang bikin usaha tuh banyak. Cuma masih stuck di mikro gitu, yang masih apa ya bahasanya ya, belum yang next level lah gitu ya. Jadi kayak kalau di combine lagi sama yang sebelum-sebelumnya kan, tadi sebenarnya dari Sumatera bisa jadi ada, dari Kalimantan bisa jadi ada, bahkan dari Indonesia Timur juga bisa jadi ada. Tapi ternyata kan impact-nya justru mereka ini masih mikro gitu, kayak belum yang the next level-nya lah gitu. Justru kayak masih sebagian kecilnya lah ya, yang udah oke gitu, yang udah sampai, yang udah flying higher lah daripada yang lain. Kalau ngelihat kayak gitu kan berarti not a good sign juga gitu, kayak masih banyak yang mikro kayak gitu. Sedangkan kan buat kita nih misalnya yang mau misalkan bangun startup entah di bidang apapun itu kan, pasti kan kita juga consider nih kayak peluang gue gimana ya nextnya ya, kayak buat naik, buat upgrade environment di startup gue gitu, kayak bakal tumbuh lebih tinggi atau enggak gitu. Kalau udah tahu kayak begini, ini apa namanya, nih apa yang dihadapi di depan tuh kayak begini, yang segitu nggak pasti, malah banyak yang lay off, terus tadi juga banyak yang stuck di mikro. Nah terus menurut kalian yang bikin orang-orang mau sampai bikin bisnis capek-capek itu apa sih? Dari Mbak Rai dulu deh, balik lagi ladies first. Oke, kalau dari gue sih kayaknya lebih ke fulfillment diri kali ya, karena banyak case-case yang orang tuh udah nggak happy ketika harus kerja with many forces, terus juga nggak fleksibel, apalagi kayak karena after pandemi itu orang udah sadar bahwa from work home tuh possible gitu loh. Nah sekarang ketika kita harus balik lagi ke office dengan segala external factors yang kita nggak tahu, dari macetnya, ribet-ribetnya segala macam, yang sebenarnya tadian lo juga akan meeting by online, sebenarnya juga di kantor rata-rata juga by online juga gitu loh. Terus mereka mungkin nggak happy with that. Terus menurut gue sih lebih ke sana kali ya. Terus juga bisa jadi gue pribadi sih, karena gue melihat keresahan di diri gue yang dari situ juga, terus juga keresahan di orang yang kayaknya ternyata problem ini tuh cukup tinggi ya di Indonesia, dan I would like to solve that problem gitu ya. Nah, kalau dari gue sih itu ya. Ya, tapi kan kalau misalkan soal yang tadi harus macet-macetan lah, harus di kereta kempit-kempitan gitu sampai tangannya begini, itu kan kadang-kadang kan orang bilangnya, ya gue dapet cuan kok, gue dibayar, ada transport, ada makan, gimana tuh? Kalau menurut gue mungkin lebih kepada akhirnya time management yang harus dikedepankan, karena orang-orang rata-rata sudah lebih berpikir bahwa karena gue udah bisa work from anywhere, diajarkan oleh keadaan karena pandemi COVID kemarin, akhirnya itu merupakan suatu keuntungan gitu, dan akhirnya itu juga yang membuat mereka berpikir bahwa kayaknya mau bekerja, mau memiliki usaha sendiri, apapun itu, remote working adalah sesuatu hal pilihan baru, dan ini merupakan suatu alternatif breakthrough yang bisa dimanfaatkan sebagai money maker ya di dalam kehidupan mereka. Dan salah satunya ya akhirnya yaudah deh kalau gitu kenapa nggak gue buat usaha aja gitu. Akhirnya orang terpikir itu. Tapi satu hal yang juga harus dipikirkan selanjutnya adalah apakah usahanya sustainable, apakah usahanya bisa survive, apakah usahanya juga diminati oleh kalangan di dalam industrinya. Itu juga harus dipikirkan selanjutnya sebenarnya seperti itu gitu. Dan terakhir juga kalau dari sisi gua, tambahannya adalah ketika sudah berkeluarga, itu akhirnya dia bisa memiliki banyak waktu untuk mengalokasikan work-life balance gitu ya. Jadi dia bisa sambil, kalau yang wanita terutama ya, menjemput anaknya, tapi juga usaha masih tetap berjalan, terus akhirnya dia bisa mengurus rumah tangganya. Menurut gua ini merupakan salah satu pilihan tepat dan solusi jitu ya untuk mengatasi hal ini juga. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong
kalau gue di rumah distractionnya banyak, entah misalkan disuruh inilah disuruh itu, lagi ngetik bentar tahu-tahu udah dipanggil. Terus Oke, gue mau nanggapi sedikit nih, ini menarik gitu ya, ini menarik karena gue udah menjalani work from home and work from anywhere itu kurang lebih sekitar 3 tahunan setengah ini ya berjalan ya, selama dari mulai awal pandemi sampai sekarang. Dapat gue katakan karena gue mendedikasikan suatu lokasi di rumah ya, kita bilang working station. Akhirnya ketika close the door, ya tidak ada orang yang mengganggu, distraksi itu akhirnya agak reduce. Tapi mungkin bagi beberapa rekan-rekan yang tidak memiliki working station di dalam rumahnya, bisa mendedikasikan suatu tempat yang agak sunyi, less distraction, dan bisa dipakai gitu, apakah di belakang rumahnya ataukah di salah satu kamar gitu. Pokoknya sesuatu yang membuat dia tidak bosan. Berikutnya sebenarnya musuhnya adalah bosan ya, boringness lah ya, atau boredom. Salah satunya ya mungkin bisa work from anywhere, bisa work from cafe, bisa work from warung kopi kalau menurutnya Fajrin tadi ya. So itu salah satu hal yang juga menjadi opsi solusi lah gitu, untuk mengatasi less distraction atau kebosanan. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, ya udahlah, lu kan ada kafe, lu bisa ke pendopo dekat rumah lu lah kalau ada gitu ya, kurang lebih. Jadi tapi jangan gedungnya satu nongkrongnya sampai 5 jam ya. Aduh. It's growing your business but killing others itu. Iya sih. Iya, cuma kopi, wifi-nya makanya 6 jam. Bang Fajrin gimana Bang? Iya, kalau tadi nyambung sebenarnya sih. Kalau aku lihat kan kenapa banyak orang itu benar-benar pengen gitu ya, pengen berusaha seperti itu. Mungkin kalau yang kulihat dari beberapa teman juga, karena mereka ngerasa punya kompetensi nih, gitu kan, yang pertama. Yang tadinya dia udah kerja di sebuah industri yang udah cukup lama, misalkan di logistik lah gitu ya. Dia kerja nih di sebuah perusahaan logistik gitu. Terus dia tahu nih, dia pelajarin selama 2-3 tahun dia kerja, oh tahu nih, kayaknya alurnya dari A ke B, B ke C, C ke D gitu kan. Jadi dia ngerasa dia punya kompetensi gitu kan. Nah sebenarnya langkah ini kan udah banyak diambil orang nih sebenarnya. Nggak cuma di satu industri doang. Mungkin secara pribadi misalkan aku gitu ya. Ketika aku kerja di perusahaan IT misalkan 2-3 tahun sampai 5 tahun gitu kan, ngeliat nih, oh kayaknya bisa deh aku bikin sesuatu yang berbeda nih, cuman kita ngambil segmen yang sama gitu, IT juga. Jadi kita ngerasa punya kompetensi gitu. Jadi kan ketika kita punya kompetensi, kita ngerasa kita bisa nih bikin sesuatu yang beda dan berdaya sendiri gitu, mandiri lah, independen gitu kan. Nah terus ketika teman-teman mungkin udah ngelihat punya kompetensi, teman-teman juga mungkin ngelihat nih, habis itu kayaknya gue udah punya banyak relasi nih gitu kan. Jadi ketika dia udah melihat udah punya kompetensi, udah punya relasi, dia tunggu apa lagi gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada satu lagi gitu, sebenarnya mimpinya apa gitu Mas Riza ketika bikin sendiri nih usaha gitu kan. Nah mimpinya tuh pengen bikin apa gitu, apakah cuman money oriented aja, yang penting gue ngambil nih semua ilmu yang gue dapat pas kerja 2-3 tahun, gue bikin sendiri, biar ibaratnya semua hubungan masuk ke gue gitu. Nah apakah mimpinya cuma sampai sana, atau ada mimpi yang jangka panjangnya nih gitu kan, apa dampak sosialnya apa gitu kan, atau ada mimpi yang lain yang mungkin lebih mulia lah kayak gitu. Nah mungkin yang gue tangkap sih sebenarnya lebih ke arah sana sih, ketika teman-teman ini ngelihat oh si A udah punya bisnis nih, pokoknya gue juga harus bisa, gue kan punya kompetensi gitu, gue punya relasi. Nah cuman ada satu nih yang sering kelewat, itu mimpinya apa gitu, apakah cuman money oriented aja gitu, nyari cuan sebanyak-banyaknya kan, itu kan mimpi yang terlalu singkat gitu ya. Ibaratnya kita nggak perlu keluar kerjaan pun bisa juga gitu kan.
Nah cuman kalau kita punya mimpi yang panjang itu kan kita mesti full dedicated lah gitu kan ke mimpi kita nih, apa yang kita kejar gitu. Mungkin lebih ke arah sana sih Mas Riza sih kalau aku ngeliatnya. Oke, sip. Berarti lebih ke ini ya tadi ya, ke lu tuh mau bikin bisnis apa ya cuma karena duit, pengen untung, atau ada hal lain yang pengen lu kejar gitulah ya, kurang lebih. Tentunya di situ kan ujung-ujungnya. Jadi kayak kalau cuma sekedar duit kan ibaratnya ya semua orang juga bisa gitu nggak sih? Iya, jadi betul. apalagi kalau misalkan yang masih baru-baru nih, yang dubi-dubi nih, kayak pengen cuan dari sini, ntar caranya begini, cara begini, sebenarnya itu nggak cukup kan aslinya. Betul. Nah, Mungkin boleh nggak gue nanggepin sedikit? Karena kebetulan sebenarnya usaha yang gue jalanin ya di EasyCon ini sebenarnya hanya shifting dari tadinya gue konvensional, mengajarnya itu semua segala macam adalah kita hadir secara fisik gitu, dan sekarang kita balik, kita lebih ke online, kita lebih kepada virtual basis dan lain sebagainya. Maka dari sana ketahuan satu sih, kalau memang seperti yang Fajrin bilang, kalau memang dia tidak memiliki konsistensi ya, maka secara otomatis mimpi itu bisa buyar gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau dia tidak memiliki kekhususan pada particular skill tertentu, maka secara otomatis juga pasarnya akan melihat bahwa oh ya masih ada yang lain lagi nih, yang ini juga cuma segini doang kemampuannya misalnya begitu. Dan yang terakhir kalau gue juga bisa lihat sebenarnya lebih kepada mampu bertahan kan setelah udah lo ciptakan gitu. Karena di awal-awal tuh bener deh, butuh banget sokongan dari segi mental, dari segi kesiapan planning lo dan lain sebagainya. Karena ketika lo shift dari lo bekerja terus akhirnya lo jadi entrepreneur tuh ya, sumber dana secara otomatis pastinya akan berkurang dulu sebelum akhirnya nanti menanjak naik kan gitu. Dari gue itu. Mungkin ada yang mau ngasih tim komentar? Nah, coba gue sekarang nih. Sekarang kalau pertanyaannya kayak gini, kan tadi ada yang harus diperhatiin itu mental satu, terus planningnya kayak apa, mau nggak kemana segala macam, terus juga funding lu tuh sumbernya dari mana gitu kan? Right. Ya ini nggak tahu ya, ini kayaknya bakal kayak nanya ayam duluan apa telur duluan, mana duluan nih yang perlu diinin? Nggak tahu sih kalau menurut kalian atau enggak. Mana dulu Rai, kasih komentar dong I. Pada diem semua nih. Kalau gue sih pasti sekarang tuh again masih tentang tech winter ya. Gue sendiri tuh, gue sebelum pandemi gue udah join sama salah satu startup. Gue bantu salah satu founder growing, bener-bener kita tuh dari nol lah. At the moment kita belum generate profit at all, sampai terakhir kita udah series A. I know all the true thick and thin-nya itu startup gitu ya. Gue merasa banget ketika itu tuh 2019 lah ya, 2019 awal, ketika masih duit dari investor tuh masih gampang lah dibanding sama sekarang ya, walaupun ya pasti ada considerations-nya gitu. Nah kalau dulu itu nyari investor tuh mereka yang penting bisnis model lo terlihat keren deh gitu ya, dulu ya. Nah kalau sekarang itu beda banget. Nah lo ketika ngomong sama investor sekarang aja, lo langsung ditanyain udah berapa sales lo, udah bisa tumbuh berapa, nggak cuma sebatas sales, kayak retention lo, marketing budget lo yang lo spend berapa persen per month gitu, sedetail itu. Gue merasa bahwa uang ini udah jadi lebih mahal sih, lebih pricey lah dibanding sebelum pandemi gitu. Nah kalau kita mikirin telur dulu atau ayam dulu di case bangun
bisnis lah, nggak harus startup. Pasti kalau ketika kita mau cari investor saat ini, lo harus punya tractions dulu, lo harus punya angka dulu. Gue agree sama Mas Adit, dimana ya mau nggak mau kita akhirnya spending money dulu buat at least bikin dummy-nya, at least attract marketnya, at least kita udah validate bahwa this business model atau produk yang kita jual atau service yang kita jual tuh ini tuh bakal sustainable loh, ini akan terus bertumbuh ke depannya karena marketnya tuh akan stays there, akan selalu ada segala macam. Dan salah satu yang dilihat sama investor itu pasti kan dari backgroundnya si founder atau person di belakangnya, se-agile apa dia, se-visioner apa dia gitu kan. Nah saat ini ya mau nggak mau sih lo harus cari tractions dulu mati-matian at the moment ya, karena duit investor tuh udah sangat-sangat mahal gitu. Nah another options kalau misalkan lo nggak bisa ke investor, yang mau nggak mau dari orang sekitar, dari angels, either itu angelsnya lo sendiri, family lo atau friends, dan itu juga sulit sebenarnya gitu karena orang aja tuh mau minjemin duit ke teman atau ke keluarga sendiri aja banyak lapisannya kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita mau bangun bisnis, pasti dia akan nanya, emang udah profit berapa lo, emang udah sebagus apa bisnis lo sehingga lo minta gue investasi. Bisnisnya gimana juga gitu kali ya. Iya gitu. Iya bayangin aja lah kalau misalnya kita sebagai orang yang terus teman kita datang, gue lagi bikin bisnis ini, lo mau invest nggak gitu. Pasti kita mikir lah kayak, emang berapa persen lo bisa kasih ke gue, emang bisnis lo sekarang se-oke apa gitu loh. Pasti kayak gitu sih kalau. Oke, intinya apa dulu nih? Planningnya dulu, fundingnya dulu, atau tadi apa satu lagi gue lupa. Yang mana dulu nih jadinya? Kalau yang gue lihat ya sebenarnya ya yang paling mudah, tapi gue nggak bilang ini adalah the easiest way gitu, cuma maksudnya ini adalah yang paling possible gitu, enggak. Tapi kalau dibandingkan teknik-teknik yang lain atau cara-cara yang lain adalah lo harus melihat bahwa sebuah problem ini adalah problem orang banyak juga. Jadi kayak let's say lah Gojek gitu misalkan gitu kan, karena awal-awal kita nggak melihat, kita ngerasain bahwa problem dari ojek pangkalan itu susah segala macam. Nah cari hal-hal yang kayak gitu yang ternyata semua orang tuh punya keresahan yang sama. Nah dari situ kita mulai mikirin solusinya, kita validate bahwa apakah solusi kita ini benar-benar solving that problems. Nah dari situ at least lo udah punya skema lah dari ini tuh solvingnya kayak gini, ini kayak gini. Nah dari situ lo akan gampang cari tractions. Tapi again gue nggak bilang bahwa itu murah ya, atau itu gue nggak menjamin bahwa itu nggak butuh modal gitu. Pasti butuh modal sih at the moment, gue sih mikir. Din, timpalin dong, katanya lo abis ini mau leave nih. Iya. Kalau tadi sebenarnya udah di-record semua sama Mbak Rai gitu ya. Karena mungkin perkembangan startup juga sekarang tuh pesat banget ya. Jadi dari berbagai macam industri itu ada gitu kan. Jadi yang udah pasti dari yang punya modal juga lebih tinggi gitu kan. Contohnya kayak misalnya aku ambil dari segmen yang aku masukin gitu ya, financial literasi misalkan gitu ya, aplikasi POS gitu kan, aplikasi pensiun penting itu di luaran tuh kalau disebutin mungkin ada 50-an kan yang segmentasinya sama gitu ya, entah itu fokusnya di POS, entah itu fokusnya di pensiun penting gitu. Nah cuman balik lagi misalnya tadi balik dikit ke tadi yang Mas Arif bilang gitu kan, kita ngebikin bisnis kan mesti lihat nih yang sustainnya gimana gitu kan. Ketika ditabarkan juga dengan statement yang Mbak Rai yang selain sustain, para pemodal itu juga lihat siapa sih yang bikin gitu kan.
gimana dia backgroundnya, dari mana asalnya gitu kan, apakah dia udah megang industri atau belum gitu kan. Nah berangkat dari situ, kalau aku ambil contoh dari Kecerdas ya kita cari nih gimana cara sustain gitu kan, dengan di Red Ocean yang udah kalau disebut 50-an aplikasi serupa gitu ya, kayak mungkin boleh disebut kayak ada Kapos, ada Kawan POS, ada reseller, ada banyak hal lah, ada yang dilakukan. Kita sepakat nih biar sustain, kita targetin teman-teman UMKM di segmen yang mikronya gitu, yang butuh platform dengan harga yang murah banget dan mudah dipakai gitu. Itu jadi salah satu competitive advantage-nya Kecerdas gitu kan. Jadi poin plusnya ada nih gitu kan. Ketika poin plusnya ada, terus tabrakin kita pokoknya harus ngejar target ngebantuin 1000 UMKM nih di tahun 2023 misalkan gitu kan. Ya itu udah dipecah nih. Jadi rencana sustainnya setahun sekian gitu kan. Dengan estimasi pemasukan sekian, pengeluaran sekian gitu kan. Ya mungkin apa namanya, kalau dilihat itu valid ya belum tentu gitu kan. Nah cuman ya kita cobalah gitu. Intinya sih yang tadi dibilang Barai itu yang terkait apa namanya interestnya udah lebih ketat, itu valid banget karena pertama kita udah sulit nih cari yang unik gitu. Karena apa? Karena di luaran tuh dari berbagai macam industri itu udah banyak banget ya yang namanya startup itu, dari edukasi juga banyak gitu kan. Sebutlah beberapa startup yang besar-besar gitu kan, yang di edutech gitu kan. Nah apalagi kita baru nih misalkan di edutech juga, tapi kita mungkin belum berbasis platform. Nah itu pasti bakal sangat jadi pertimbangan yang besar lah gitu kan. Sementara kalau dilihat dari sisi pemodal, kalau misalnya digital aja mungkin belum, terus gimana nih ke depannya gitu kan, gimana cara sustainnya gitu kan. Nah mungkin itu statement terakhir dari itu sih. Sebelumnya karena aku mesti izin juga nih dari podcast yang sangat-sangat seru ini. Thank you Mas Riza, Mas Adit, Barai ya waktunya gitu. Aku izin dulu ya. Oke. Yo, thank you. Thank you. Sip. Oke, nggak apa-apa lah, meja kosong. Sorry sebelumnya tadi gua sempat off dulu karena emang lagi azan tempat gua, jadi nggak tahu ya, kok gua nangkepnya kayaknya semuanya agree-nya ke planning dulu ya. Iya nggak sih? Iya, karena kalau menurut gue juga kalau planningnya nggak oke, maka secara otomatis execute stepsnya juga salah. Ya, itu penting. Dan hal itu juga akan bermuara kalau plannya salah, ya, maka secara otomatis funding awal yang sudah dialokasikan juga akan terbuang percuma, gitu. Atau agak sedikit dapat dikatakan such a waste lah, gitu ya, sia-sia gitu. Jadi ya mungkin dapat diberikan dulu planningnya mau kemana, terus dari gitu mau alokasikan berapa dan segala macam. Itu kan berarti sebenarnya planning juga gitu. Jadi funding pasti akan terkait dengan planning apa yang akan dijalankan di fase awal, fase tengah, fase akhir dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, berarti inilah ya. Kalau Apa tuh, Mbak? ya, kalau gue melihat dari ketika founder gue bergerilya cari funding, terus juga gue at the moment juga bergerilya buat cari investor segala macam. Pasti yang ditanyain tuh adalah uniqueness lo dulu sih kayaknya. Kenapa uniqueness lo, terus kenapa uniqueness lo itu penting gitu loh buat ada di market lah, buat compete sama mungkin yang giant-giantnya di industri lo gitu. Kalau misal kayak gue kan case-nya gue harus compete sama, pertama indirectnya adalah orang behavior orang Indonesia yang masih minum minuman gula.
yang dimana kalau kita ke minimarket tuh gulanya luar biasa gitu. Nah, that's kind of behavior yang harus kita compete, dan kenapa lu matter gitu. Terus juga secara nggak langsung kan pasti udah mulai banyak nih sebenarnya brand-brand yang udah mulai aware ke sana, ke arah sana, dan mungkin dari execution levelnya juga lebih oke mungkin dari Frui, dan kenapa kita matter. Sejauh itu yang ditanyain kayak gitu. Terus juga pasti dari communication guideline atau kayak brand lo tuh sebenarnya value-nya mau ke arah mana, itu juga masuk dalam perencanaan, dan gue agree sih sama poin itu. Oke, kan change behavior ya. Berarti termasuk change behavior-nya foundernya juga nggak sih? Kan tadi change behavior-nya kan mengurangi minuman bergula, ya which is itu bikin termasuk biasa. Iyalah pasti, yang pasti itu yang juga gue terapin dari gue dulu gitu. Dan gue juga bilang ke founder gue kayak ya the moment ini value. Bahkan kemarin tuh waktu ada cerita lucu waktu kita di event di salah satu mall di daerah sini gitu. Nah, gue tuh jualan minuman yang non sugar. Gue tuh berada di tepat banget depan booth brand yang udah gede banget, mungkin udah tahunan kali ya di Indonesia, dan mereka minuman manis dengan full of sugars gitu. Itu pasti gue pengen banget nih minuman manis gitu. Bahkan ketika kita di sana, kita tuh udah kayak, wah gue pengen itu, tapi gue harus menahan ini demi brand image gitu loh. Segitunya. Padahal kalau ketika kita ngobrol sama ahli gizinya kita sebenarnya ya it's okay kalau misalnya cuma sekali-sekali gitu. Cuma kan kalau sekali-kali ketika lo dilihat sama customer juga nggak enak gitu loh. Dan we are trying very hard for that gitu. But at least kita tahu batasannya sih. Kalau dari tim gue ya, kita tahu batasannya. Oh, we need to consume this much. Dan ketika badan lo udah signaling, oh ini udah nggak oke nih. Nah, kita harus aware sama hal itu. Kalau dari sisi gue, hal itu kayaknya mungkin agak sedikit slightly different lah ya dengan Rai ya. Karena Rai kan membawa brand sesuatu yang ibaratnya well you have to buy the products gitu kan. Mungkin kalau dari sisi gue karena we are basically running in the education industry, so it's just like a service, right? Branding message tuh tertanam, terlihat ya, tertampilkan. Tapi yang nggak perlu juga gue misalnya katakanlah ya gue nggak beredukasi, nggak gitu juga kan gitu. Jadi ini yang mungkin agak sedikit membuat beda antara ketika lo ada di ranah jasa atau lo di ranah sebuah selling item, selling goods, selling products gitu. Jadi itulah yang cukup sangat membedakan gitu. Tapi balik lagi kalau gue melihat ke depan, apapun itu industri yang lo running saat ini sebenarnya jujur saja kalau buat kicking off for the startup kayaknya agak berat memang gitu ya. Kalau lo tidak memiliki perencanaan yang matang, kalau lo tidak memiliki funding awal yang cukup mumpuni, dan terakhirnya ya ketika tidak sustainable, maka apa yang sudah diinvest di awal agak sedikit darah-darah sih. So it will be bleeding. Oke, berarti planning semua lah ya, agree ya, planning semua. Oke, sip, planning semua nih. Oke, ketemu ya jawabannya ya, nih teman-teman yang nonton nih. Jadi lo kalau mau misalkan bikin startup, mau misalkan jadi co-founder nih bareng sama temen lo nih di startup yang dibikin sama temen lo gitu ya, harus ingat dulu nih planning lo harus settle dulu. Ya nanti isinya tuh segala macamnya tadi tuh, fundingnya kayak gimana, lo marketingnya kayak gimana, segala macamnya. Termasuk mungkin tadi kalau misalkan lo mau aktif di bidang health ya, harus siap-siap sabar ya. Kalau misalkan tadi jualannya smoothies yang anti gula, terus tiba-tiba di depan lu ada es sesuatu krim yang tempting, yang bener-bener so tender lah, nggak bisa lu nggak bisa tolak gitu ya. Lu harus siap-siap kayak gitu juga sih ya. Tetap ya image nomor 1.